Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos. Dan selamat tahun baru 2025 guys. Semoga di tahun baru 2025 ini kita semua bisa menang dalam urusan hidup kita. Semoga di tahun 2025 ini kita bisa mengangkat trofi atau piala dari berbagai permasalahan kita. Sepertinya semesta ini sudah mengatur dua raja Spanyol untuk mendapatkan porsi masing-masing guys. Karena di akhir tahun kemarin kan Madrid udah ngangkat piala Interkontinental tuh. Nah gantian di awal tahun ini giliran Barca yang mengangkat piala Super. Udah makanya kalian jangan pada ribut-ribut, jangan pada saling sindir. Karena daripada ribut-ribut mendingan klik tombol subscribe-nya. Karena tinggal klik doang gak bakal bikin kalian rugi. Lamine Yamal pergi ke sekolah sambil senyum. Gini aja deh analoginya. Kita aja yang fans Barca ngelihat Barca menang apalagi ngangkat piala udah full senyum bro. Apalagi pemainnya langsung, apalagi pemain intinya gitu loh. Lu bayangin Lamine Yamal masuk ke sekolah, berangkat, terus datang, terus dia jalan di lorong diliatin cewek-cewek itu. Wah, fix jadi star boy. Besok-besok mah mending pakai 10 pemain aja deh. 11 pemain terlalu kuat. Boleh juga nyobain 9 pemain bang. Atau kita filter lagi 8 pemain bang. Kayaknya masih menang tuh. Macam-macam bela diri. 1. Silat. 2. Taekwondo. 3. Karate. 4. 15 UCL. Nah, yang keempat nih kayaknya model bela diri baru ya guys ya. Karena dari gua kecil setahu gua sih cuman 3 pertama aja nih. Yang keempat nih kayaknya lagi sering-sering dipakai nih sekarang-sekarang ya. Kenapa? 2 gol menghargai tim lawan, 5 gol membuktikan siapa rajanya. Cocok. Udah ya. El Clasico nanti ketemu lagi kalau nggak salah masih di bulan Mei. Jadi udah dulu yuk main raja-rajaannya. Karena sampai sekarang nih udah ketahuan kan siapa rajanya. Boleh. Udah kayak juara World Cup saking lamanya nggak angkat trofi. Nih, bedanya fans Madrid sama fans Barca. Kemarin kan Madrid baru aja angkat piala Interkontinental tuh. Gue bikin konten khusus di situ yang udah pasti gue riset isi sosial medianya Real Madrid dong, yang dimana isinya Madridista yang pada jumawa, pada sombong, pada bangga, dan itu adalah hal biasa karena itu klub favorit mereka. Tapi sekarang giliran Barca angkat trofi, isi media sosialnya Barca tuh para decul tersingkirkan karena saking banyaknya Madridista yang ngata-ngatain di situ bro. Mereka sampai masuk ke media sosialnya kompetitor cuman buat ngata-ngatain, cuman buat segala macem yang berdasarkan iri dengki, panas. Jadi di situ kita bisa melihat ya, yang mana fans yang lebih dewasa gitu bro. 36 La Liga, 15 UCL, 13 Super tuh kan. Kenapa seakan-akan gak mau kalah gini ya, sampai ngorek sejarah segitunya? Duh anjing pasti dibahas sampai kiamat dah ini. Oh maksudnya fans Madrid yang koar-koar 15 UCL itu. Setiap gue riset buat konten emang selalu nemu sih. Emang bener. Let's go. Barca kalau lawan Madrid mah gampang. Yang sulit itu lawan Cadiz, Las Palmas, Celta. Iye, ini bener nih. Karena ini by data, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Kayaknya memang si Flick ini nyiapin taktik atau strategi khusus buat lawan Madrid, makanya bisa menang. Bro berpikir Brazilian. Dari genre musiknya sih Brazil banget. Tapi memang sudah dikonfirm sama anak-anak Barca lainnya bahwa kalau soal per DJ-an nih memang langsung dioper ke Lamine Yamal bos. Ini orang bener-bener the next Neymar. Sampai saat ini sih gue masih setuju sama statement ini bro. Tapi gue nggak tahu ke depannya kalau ada perubahan dari si Lamine apakah masih mirip-mirip Neymar.
Niat amat bawa speaker bang. Buset, lu kalau merhatiin nih, kalau pemain-pemain Barca baru pada datang ke dalam suatu ruangan atau ke dalam sebuah gedung, udah pasti formasinya yang paling depan tuh Lamine Yamal dengan kacamatanya, celana agak melorot, setelannya tuh di tangan satu speaker, tangan satu lagi koper. Nah, itu udah pasti setelan format standar pabriknya Lamine Yamal, bro. Hey. Hey. Hey, 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 hey. Kecil amat tuh piala. Kalau yang gede kan skornya. Ja. Harga diri El Clasico nih bos. Kayaknya FYP mereka nggak ada satupun video-video Madrid ya. Makanya mereka langsung masuknya ke video-video Barca kayak gini bro. Kita sih fans Barca nggak kaget. Jika sudah lapar, ikan asin busuk pun serasa ikan tongkol segar. Wah, dalam nih. Kalah di final emang sakit bang. Udah susah-susah nyampe di final, kalah sama kompetitor. Aduh, GWS ya. Serasa bawa piala champion, baru dapat trofi tah. Udah lewat, nampak kali baru buka puasa. Ini lucu banget sumpah. Fans Madrid be like, aduh, abis match gak ada video-video dari Madrid nih. Udah kita kalah, gak ada video-video. Adanya video-video Barca aja yang nongol nih. Mending aku hujat aja para decul. Kita geser ke postingan Madrid. Duh, sepi banget nih, gak ada video-video kemenangan apa. Kita bacain komenannya ya. Ancelotti out. Ancelotti out. Biasa guys, udah budaya lah. Kalau suatu klub kalah pasti ada nyalahin pelatihnya tuh. Mbappe perform hari ini, Vini sebaliknya. Lumayan setuju sih gue. Mbappe, Rodrigo itu bener-bener kelihatan tuh sama mata kita ya. Cuman ada apa nih dengan Vini? Saatnya kau pergi Ancelotti. Kebobolan 9 gol dalam 2 laga melawan tim rival adalah hal yang tidak bisa diterima. Gue nih bingung ya sama Madridista. Padahal baru akhir tahun kemarin tuh yang Madrid angkat Piala Interkontinental. Nah di situ gue baca di salah satu media bola di Spanyol bahwa Ancelotti ini menjadi salah satu coach terbaik lah setelah mengangkat piala yang akhir tahun kemarin. Jadi lagi dipuja-puja dengan berbagai euforia dari Madridista juga. Cuman di awal tahun nih bergeser beberapa bulan kemudian bro, langsung drop ke berbagai hujatan begini ya. Gimana nih bos, kalian fans Madrid jangan pada sumbu pendek lah. WTF, defense seperti ini, aku rindu Carvajal. Oh iye, dia belum sembuh ya? Carvajal adalah tembok pertahanan kita. Seinget gue sih cederanya parah cuy. Yang pas lawan Villarreal itu kan, yang dia sampai teriak-teriak tuh. No problem, kita bakal punya TAA. Oh iya, sabar. Gua belum masuk ke pembahasan bursa transfer. Kalem. Kagak ada gairah juara lagi kah bang? Nah, Madridista Indo masuk satu nih. Coba kita lihat yang lain. Sabar bang, semua ada masanya. Mantep. Ngetik komen dengan kepala dingin. Harusnya gini, saling merangkul bos. Semangat Madrid, ayo buat lebih lucu lagi. Nah ini kayaknya decul dah. Gue tarik dulu dah. Sini lu jangan nimbrung di lapak orang lu. Emang seru ya kalau kita ngomongin El Clasico. Tapi pertandingan sudah selesai, Madrid kalah dan Barca angkat piala. Jadi harga diri El Clasico sudah jelas ada di mana. Sekarang kita geser ke pembahasan pertandingan terakhir FA Cup yang gak kalah seru nih, yang dimana laga Manchester United versus Arsenal kemarin guys. Kebetulan kemarin gue live reaction, jadi disitu seru-seruan lah sama viewer yang lainnya. Nah, sebagai fans City tentu gue dukung Arsenal. Gak mungkin gue dukung MU bro. Cuman memang pertandingannya itu ternyata gak sesuai harapan gue ya. Ternyata lebih panjang karena kan udah full time, skor 1 sama, terus extra time sampai ke adu penalti. Udah tuh, itu udah jago-jagoan antara eksekutor sama kiper kedua belah pihak ya kan. Cuman karena di sini Arsenal harus kalah dan ya David Raya kalah perform sama Bayindir, jadi gue juga harus respect karena Bayindir memang gacor parah di situ.
Oh ini yang Jikri ya? Yongs. Biasa aja ya Amorim. Gak ada euforia senang-senang gitu bro. Ruben Amorim kayak nggak ada niat ngelatih cuy. Iya itu dia. Kenapa nggak ada kayak yes gitu atau kayak wow atau gimana gitu bro supaya menyalurkan rasa kebahagiaan menangnya. Amorim lebih tahu keadaan skuad sama timnya kayak gimana. Dia tahu ini tim belum sempurna, makanya dia nggak terlalu berlebihan saat selebrasi. Dia tahu posisi tim ini ada di mana. Bener, masuk akal sih. Di match ini memang menangnya agak susah ya. Udah gitu kalau dilihat-lihat juga MU sebenarnya digeber mulu sama Arsenal dan bermodalkan counter attack gitu bro. Dan udah gitu di EPL juga masih peringkat 13. Jadi mungkin Amorim ini lebih tahu diri aja kali ya. Bagus, bagus. Onana ketar-ketir lihat penampilan Bayindir. Hayo, jual, jual, jual. Iya, kemarin di live reaction gue juga bahas sih sama viewer gue. Jadi gimana nih nasib Onana ke depannya? Thomas Shelby sama dengan Ruben Amorim. Anjay, dingin tetapi tidak kejam. Ini beneran man of the match ya? Beuh, sesuai predik gua bos. Kemarin gue juga bilang bahwa dia pasti man of the match nih. Bener kejadian. Gue setuju kalau Bayindir jadi kiper utama. Nah, kalau nggak salah kan dari tinggi badannya juga dia menang dari Onana kan. Lumayan tuh kalau lompat, skalanya pasti lebih jauh. Punya dua kiper bagus MU kali ini. Lawan Ipul, Onana gacor. Sekarang Bayindir gacor juga. Gak perlu bersih-bersih squad buat cari kiper mantap. Perlu percaya proses ya gini. Oh iya bener. Harus diakuin kemarin Onana pas lawan Ipul juga ada boleh-bolehnya tuh. Bisa-bisanya MU saling mainin dua kiper gini ya di beberapa match terakhir. Udah gitu dua-duanya perform lagi. David De Van der Bayindir. Buset, digabung-gabung gini namanya boy. Apakah Bayindir kerasukan skill-skill dari kiper terdahulu? Kalau ada dua man of the match, yang kedua itu Maguire. Jujur, kayaknya Maguire ada tobat-tobatnya nih bro. Mungkin ada coaching khusus yang dikasih pada saat sesi training. Gue juga nggak tahu nih. Cuman memang kalau dibandingkan dari yang dulu, di match ini banyak gerakan-gerakan Maguire. Ada beberapa lah yang lumayan ngebantu di lini belakang. Oh ini yang Maguire ngelanggar Havertz ya, yang Havertz jatuh di dalam ya. Gimana nih Sid? Gimana nih Sid? Anjir nih full videonya nih bro. Gimana nih, aduh nih. Enggak kena kok, nggak kena. Coba lihat, cek VAR, nggak kena, itu nggak kena. Aduh, gue bikin salah lagi nih. Masuk Maguire, masuk. Pukul. Lu jangan kayak gitu dong, lu jangan sosok jatuh dong lu. Lu acting lu, kata Maguire. Havertz ditahan, disundul di sini ya. Di sini disundul ya. Aduh, sakitan nih. Acting lagi. Maguire tuh. Ditobrok. Jangan acting lu. Acting aja lu kata Maguire. Kemarin di sini gue nonton juga seru-seru juga sih. Ditahan sama Bayindir ya kan. Bocah gede banget sih badannya. Adem. Jadi gimana nih? Tunggu adem dulu baru kasih kartu. Oh, sosok jatuh lu kata Maguire. Kena ya kuning di sini ya. Jangan diajak berantem wasitnya, Oh, di situ kena kartu. Oke. Oh, sama ini yang kena kartu tapi bukan si Havertz-nya. Nah, dia nih. Itu tadi karena dia nyundul si bukan. Dia ribut juga tuh kayak itu, makanya kena kartu. Gak ada yang berani nahan Maguire jir dari Arsenal. Badannya gede, terus tebak begitu bro. Tapi menurut gua, match kemarin seru sih. Walaupun kata viewer gua, secara gameplay pada saat live reaction ya, banyak viewers gua yang bilang dari gameplaynya gak seru. Cuman sisi lainnya tuh seperti Maguire mau ributin Havertz, terus Dalot kartu merah, terus Odegaard penalti nggak masuk, dan yang lain-lainnya yang seperti itu sih yang menurut gue bikin entertain dari match ini.
Havertz kayak takut. Ya iyalah boy, Doi tuh udah tahu. Dia tuh sadar bahwa dia tuh ngelakuin diving. Dan gimana sih orang bohong terus ke gap terus ditusuk terus sama Maguire, pasti kan ditusuk. Enggak, maksud gua dicecer mulu sama Maguire, pasti kan dia panik juga bro. Untung kipernya Bayindir. Coba kalau si Kayu, pasti melongo liatin bola masuk. Kayak yang udah-udah ya bang. Bola sejajar rumput diliatin doang sama dia. Bola di atas pala dikit diliatin doang sama dia. Aduh, kemarin emang kacau tuh. Havertz 2 diving dalam 2 menit. Kayaknya Arsenal tuh buntu kali, atau stres atau gimana ya. Mereka mungkin gak dapet celah. Walaupun mereka udah geber-geber mulu, tapi kayak gak dapet celah bagaimana harus ngegolin lagi supaya gak sama gitu skornya. Makanya pakai cara ini. Kali gue juga nggak tahu bro. Tapi maksud gue, kalau lu mau diving, tolong lebih seksi lagi. Jangan kelihatan bohongnya men. A big momentum for him with the first penalty, then another save here, and we are really happy for him because he deserves. You know, it's tough to be second. Dia pantas. Save dari dia menakjubkan. Whenever he gets his chances, dia jarang dapat kesempatan. Sekali dapat kesempatan, top class. Ya dia pantas mendapatkan momen ini. Oh ya, dia player of the match ya. Aku menolong timku, aku bekerja tiap hari. Aku gunakan passion ini. Ini adalah tim yang bagus dan fansnya ramai menonton. Aku ingin menyenangkan para penonton yang datang. Aku latihan tiap hari. Ih sedih dah. Iya. Gila sedih bro. Maksudnya sekali dapat kesempatan dia bisa buktiin. Ya tapi bagaimana dengan Onana setelah ini? Bruno juga keren banget ngomong di sini. Karakternya jadi kapten kuat banget walaupun kadang egois dan emosian. Kalau soal egois, gue gak tahu tuh. Cuman kalau soal emosian, gue lumayan setuju sih. Karena beberapa kali Bruno tertangkap kamera kayak emosi sendiri, kayak ngedumel sendiri gitu. Pasti kalian sering nonton juga kan pas bagian itu. Zikri dan Bayindir pantas dikasih waktu yang lebih banyak. Kalau Bayindir gue setuju, karena dibalik performnya dia seperti ini, pasti ada training yang keras. Gak mungkin sesi latihannya lembek gitu bro. Cuman kalau Zikri, menurut gue nih ya, walaupun gue fans City, cuman gue respect juga sama MU. Menurut gue sih sampai sekarang gue masih melihat Højlund lebih oke dibanding Zikri. Akhirnya Altay di tangan Amorim bisa dikasih menit bermain. Kasian waktu zaman botak, ini nggak kelihatan. Aku dulu mikirnya kalau cuma jadi camat kenapa dibeli. Ya kalau kata gue sih seperti klub-klub pada umumnya. Ada kiper utama, ada kiper kedua gitu bro. Cuman memang yang gue respect sama Amorim adalah dia berani untuk di laga demi laga menurunkan berbagai pemain yang dia punya untuk kasih waktu bermain dan juga mungkin untuk melihat potensi besar mereka. Kalau Onana yang main, gue yakin 100% bakalan gagal. Parah lu bang, gak boleh sujun bego. Ntar kalau Onana baca, sedih. Rekrutan pertama MU di era Ruben Amorim akhirnya mendarat di Old Trafford dan dia adalah Diego Leon. Buat kalian yang nggak tahu, Diego Leon ini umurnya baru 17 tahun, ya? posisinya left back dan berasal dari klub Paraguay Cerro Porteño. Oh iya bener-bener ya. Sebagus apa Diego Leon ini? Oh udah deal nih. Gak banyak informasi yang bisa kita dapetin tentang sosok Diego Leon. Tapi setelah baca-baca, bisa kusimpulin Diego Leon adalah talenta Paraguay yang cukup menjanjikan. Left back ya? Kenapa? Ya karena di umurnya yang masih 17 tahun, Diego Leon udah tampil reguler di kasta tertinggi sepak bola Paraguay. Di musim lalu, dia mencatatkan 19 kali penampilan dari total 22 pertandingan di Primera Division Clausura. Lebih kerennya lagi, dia berhasil nyetak 2 gol dan salah satunya dicetak di laga debutnya. Dari segi permainan, Leon dikenal sebagai bek kiri yang powerful, solid dalam bertahan, plus punya skill dribble dan sprint di atas rata-rata. Makanya, dia masuk ke top 10 pemain U18 yang performanya paling bagus di 2024. Jadi wajar aja pemain ini masuk radarnya MU dan harganya juga masih murah banget, yaitu 3,2 juta pound sterling. Nah, walaupun udah resmi jadi pemain MU, Diego Leon baru akan bergabung di pertengahan tahun, alias di awal musim depan. Gimana nih fans MU? Kalian puas gak sama rekrutan pertama Ruben Amorim? Oh, dia masuk di the next season ya. Apakah dia akan menjadi the next Marcelo? Calon pelawak baru, belum main bro, belum mendarat, belum debut, udah ada aja nih hatersnya. Gak tahu bang, lihat debutnya aja, gak berharap banyak. Bener, berharap sih jangan banyak-banyak, tapi yang penting support aja dulu. Pertama, dapat apa bang? Dapat bacotan Bung Toel, waduh. Adminnya keras juga nih. Gue kencing dulu dah.
Oh, Coach Cam nih ke arah Amorim. Ini yang mana sih? Oh, Bruno. Anjay, gokil kameranya ngikutin. Teriakannya sampai hilang suaranya saking kencengnya, bro. Aku ingin melihat reaksi Amorim. Kalau kata gue sih ya, kata gue nih, seperti yang udah-udah, pasti reaksi Amorim biasa aja. Kalau nggak balik badan, dia jalan. Kalau nggak dia tepuk tangan dikit, ya pokoknya biasa aja dah. Tidak ada yang membahas tentang Collier. Dia solid juga tuh, setuju. Kemarin pas live reaction, kebetulan viewers gue salah satunya ada yang fans MU bilang statement yang sama kayak gini juga soal Toby. Jadi approve lah. Pas lawan MU semalam, Arsenal kelihatan pakai jersey warna putih meski main di kandang. Bahkan gak cuma jersinya aja, tapi semuanya serba putih dari atas sampai bawah. Kira-kira kenapa ya? Meski kalah lawan MU lewat adu penalti, tapi ada satu hal yang bikin penasaran, yaitu jersey Arsenal yang pakai serba putih. Mulai dari jersey, celana, sampai kaos kaki. Udah gitu logo sponsor di jersinya Emirates, jadi makin mirip kayak jersey Real Madrid. Mengutip dari Sport Bible, alasannya karena Arsenal lagi bikin sebuah campaign No More Red dengan tujuan menghentikan kejahatan dengan pisau dan kekerasan terhadap remaja. Oke, dalam juga artinya. Soalnya pada tahun 2008 lalu ada kasus pembunuhan terhadap fans Arsenal yang berusia 16 tahun. Makanya Arsenal nggak make seragam home mereka dan memilih buat make jersey serba putih buat mendukung campaign tersebut. Terus Arsenal juga tercatat udah 4 kali tuh pakai jersey tersebut. Nah, kalau lo nanya kenapa MU nggak pakai jersey warna merah juga, alasannya karena untuk menghormati campaign No More Red. Makanya MU lebih memilih pakai jersey warna biru tuh. Tapi kalau menurut lo gimana? Jersey Arsenal kemarin keren gak menurut lo? Respect buat MU, respect ikut nimbrung dalam campaign ini. Pantes Saka nggak main. Kenapa emang? Item bang, jangan. Lu nggak boleh gitu lu, guys. Nggak boleh racing, guys. Gua kira mereka nyerah, anjay putih semua. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, Arsenal kemarin lawan MU punya sebegitu banyak peluang emas, tapi belum bisa ngejebolin juga buat jadi 2-1 lah minimal. Tuh kalau ditarkam bro, udah pasti MU dikira pakai jimat guys. Jersey pembawa sial. Nah, kebetulan teman gua yang Gunners juga bilang seperti ini nih. Dan riset gua tentang komentar orang-orang luar juga banyak yang ngomong seperti ini juga. Apakah memang ini masuknya ke arah kutukan? Cosplay Madrid. Oh iya ya, Arsenal pakai putih kalah, Madrid pakai putih kalah juga di hari yang sama, bro. Ada apa nih? Apakah ada teori konspirasi? Nge-save sama penalti mungkin 4 save yang penting. Bayindir. Berapa kali dari Havertz, tapi Havertz juga wah parah banget Havertz ini asli. Depan gawang 2 kali loh sampai syutingannya. Bener-bener parah banget. Harus diakui ya, orang bisa bilang Arsenal kurang beruntung, tapi di sisi lain emang butuh striker. Apalagi Gapsus sekarang cedera. Baru cedera kemarin. Dari sisi permainan, ya gitu-gitu aja. Sabar, passing, banyak passing, kombinasi. Tapi nggak ada Saka. Di kanan si Havertz, terus digantikan si Sterling. Tidak. Bentar, gue kemarin cukup beberapa kali, bukannya doi jelek ya, cuman ada beberapa momen yang bikin gue ketawa lihat Sterling. Oke, lanjut. Tidak terlalu banyak meng-create peluang secara individu. Dan ya, kalau gue bilang mereka out salah sendiri. Apakah MU main jelek? Enggak juga. Tapi dibilang spektakuler nggak juga. MU bener-bener ngandelin counter lah. Ngandelin counter, bermain bertahan. Apalagi pas 10 orang, Sirikse itu di belakang terus. Cuman plus poinnya, Sirikse main cukup bagus loh. Passing-passingnya, kontrolnya, visinya. Terus si siapa? Sterling juga. Sterling akhirnya kita lihat Sterling yang walaupun ya bagus itu dalam arti 6,5 6,5 Goci. Aku kasih 6,5.
Karena sebelumnya lebih ke 4,5. Aduh, 4,5 parah banget bro. Bahkan MU ini kalau lawan cadangan Juve belum tentu menang loh. Masa iya segitunya sih? Itu zaman Erik kali. Ini kan kalau zaman Amorim nih udah ada perkembangan nih. Arsenal yang underperform apa MU yang mulai bagus coach? Wah, pertanyaan bagus nih. Tapi kayaknya belum dijawab sama Koci. Kalau gue lihat nih, MU ada perkembangan. Nah, kalau dari Arsenal, kemarin-kemarin di Premier League bagus kan guys, maksudnya track recordnya oke tuh di laga-laga terakhirnya. Walaupun kata teman gue yang Gunners nih, Gunners pun bilang ada hoki-hokinya lah. Pokoknya banyak hokinya kemarin-kemarin. Cuman kalau kita ingat di UCL, Arsenal pun top 3 kan? Top 3 kalau nggak salah, Arsenal top 3. Dan apakah tidak adanya Saka seberpengaruh ini bro dalam laga lawan MU kemarin? Kalau Arteta out, siapa yang pantas gantiin coach? Nah, kalau kalian ditanya seperti ini nih, menurut kalian cocoknya nih yang buat gantiin Arteta apabila Arteta keluar siapa guys? Pelatih dari Inggris juga? Atau mungkin dari Jerman, dari Belanda, atau dari mana nih kira-kira yang paling cocok? We didn't get what we deserve, clearly. Incredible how you don't win again. That's basically to sum up. The dominance, the superiority in relation to your opposition, and everything that we did to try to win the game, and that's it. That we didn't deserve, we didn't get what we deserve clearly, but there is an element that is about putting the ball in the back of the net. They did it once, and with the amount of situations, chances, penalties that we had, we didn't, and we go home extremely sad. But I cannot be prouder of my players, on the team, individual, collectively, what they produce. Like on Wednesday against Newcastle, against 2 top teams, it is incredible. But we haven't got rewarded, and that's the downside to it. Klarifikasi guys, preskon harus ada omongan dari sang head coach nih dari Arsenal. You didn't win because you was shit, simple. Oke. Terkadang gue setuju sama kekalahan sebuah klub lalu fansnya nyalahin coach. Gak masalah bro. Cuman di match ini gue merasa ada beberapa human error dari para pemain Arsenal. Yang dibilang sama coach tadi, kayak contohnya 2 kali peluang emas yang Havertz harusnya bisa golin, cuman gak bisa. Terus dari Trossard juga tuh kalau gak salah ada peluang yang dimana dia telat 0, sepersekian detik. Akhirnya bola dibuang sama Delih ke atas. Terus Odegaard gak bisa manfaatin voucher yang udah didapetin sama Arsenal. Dan banyak lagi lainnya. Mungkin kalau dari gua di case ini tidak sepenuhnya salah Arteta. Kalau dari gua sih gitu. Itu karena bolanya, atau wasit, atau karena cuaca, atau lapangan, atau karena ball boy, atau ruang ganti, atau bisa karena teriakan audiens, atau karena terlalu ramai, atau karena pemain cedera. Fans Arsenal, silahkan pilih alasan favorit kalian. Gelo, udah disiapin gini jawaban-jawabannya. Tinggal pilih aja nih. Tolong para Gunners, mau pilih yang mana? Oke guys, itu aja konten buat kali ini. Buat para Madridista dan Gunners, janganlah kalian bersedih karena masih ada kesempatan lain di kemudian hari. Makanya kalian klik tombol subscribe-nya, karena tinggal klik doang, gak bakal bikin kalian rugi. Dan kalau boleh, like video ini dan share juga ya. Santrexo stop mengudara and goodbye.